Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat ya, semua sehat-sehat. Ada yang absen hari ini? Tidak. Ada yang absen? Tidak. Wah, ini siapa yang melupakan ini? Kita belajar tentang menjadi manusia baru. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana apakah anak SMA boleh berpacaran atau tidak. Kan itu tema kita kemarin kan? Iya. Tentang batas-batas berpacaran. Ajaran kita seperti biasanya kita dulu bernyanyi dan berdoa. Nah, tugas Cune dan Dede. Masuk dalam materi, malah kita bernyanyi mengangkat satu lagu pujian yang berjudul malah kita mengangkat satu lagu pujian lagi yang berjudul bukan dengan barang fana. Tiga, ya. Bukan dalam lagu ini tadi kita akan mendalam dalam pembelajaran pada hari ini tentang kita akan membahas tentang manusia. Namun sebelumnya kita absen dulu ya. Kita absen. Ada yang lagi 3.3 ini tentang menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi bisa dilihat di atas. Yang pertama, ya, siswa memahami proses menjadi manusia baru dan pentingnya menjadi kita semua pada siswa kami. Nah, jadi sebelum pembelajaran, maka ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Ini adalah gambar manusia. Dari gambar ini, coba dulu diperhatikan, diidentifikasi apa saja yang ada di dalam gambar ini. Coba perhatikan. Ada yang bisa memberikan tanggapan. Dilihat dulu. Sudah. Ada yang bisa memberikan tanggapannya. Apa yang dilihat di gambar ini? Ayo silakan tunjuk tangan dan berdiri. Ada yang mau? Apa saja yang ada dalam gambar ini? Atau apa bentuk gambar ini? Baik, nah silakan. Di dalam gambar itu terdapat ada seseorang yang digambarkan banyak hewan, yang dimana ada babi, ada ular. Yang dimana babi itu adalah sebuah hewan yang memiliki sikap yang rakus. Jadi dia memiliki sifat yang rakus. Dan ada seekor ular yang dimana dia itu kelicikan. Dan ada seekor seperti Dajjal, ya, Lucifer, yang dimana itu raja setan. Yang di dalam itu di dalam hatinya itu yaitu tersebut terdapat sifat-sifat yang buruk, dan di sampingnya ada Alkitab dan merpati yang dimana dia jauh. Menurut saya yang ada di dalam hati manusia adalah di dalam hati orang tersebut terdapat hal-hal yang buruk seperti ular, iblis dan babi. Silakan Kristina. Berdasarkan gambar tersebut, di dalam tersebut dilambangkan ada ular, ada iblis, ada harimau dan lain sebagainya. Artinya di situ manusia lama itu banyak yang dia lakukan seperti mudah marah, mudah berkata kotor, dan bisa-bisanya melakukan fitnah atau pengkhianatan terhadap sesama, dan tidak memiliki kasih, kesetiaan dan sabar ataupun kelemah lembutan. Jadi kalau di luar tubuhnya itu, kalau di luarnya dia memuji atau melayani Tuhan dengan asal-asalan. Ya, makanya Yesus di luar ya. Ya. Baik, ada gambar berikut saya. Nah, ini gambar kira-kira. Baik, ada yang bisa memberikan
tanggapan atau apa yang dipahami tentang gambar ini? Silakan berdiri. Yang saya pahami dalam gambar tersebut, manusia yang telah bertaubat, yang telah memberi hidup baru di hadapan Tuhan. Misalkan seperti seorang Paulus waktu itu yang masih belum tobat, seperti gambar yang kita lihat. Nah, seseorang yang sudah menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, hingga ia telah menerima hidup baru, yaitu dia mau dekat kepada Tuhan, yang dimana dia selalu membaca Alkitab dan juga selalu mempunyai kelembutan ataupun kesetiaan, kesabaran. Nah, gimana? Bisa ada yang mendefinisikan atau yang memberikan gambar apa perbedaan antara gambar kedua dan pertama? Ini gambar pertama tadi kan? Ini gambar kedua. Ada? Halo? Ya, silakan. Pada gambar pertama atau pada manusia lama, dalam hatinya itu terdapat beberapa hewan seperti yang ada di gambar pada manusia baru ini. Ada anjing, ada babi, dan ada lain sebagainya, dan juga ada setan. Berarti manusia lama itu sikapnya atau perbuatannya itu mengarah pada hal yang tidak baik atau tidak positif, tidak mengandalkan Tuhan. Sedangkan pada manusia baru ini, dalam hatinya itu terdapat Alkitab, tanda salib, bintang, dan burung, dan lain sebagainya itu bahwa menandakan bahwa mengganggunya atau yang dapat dikatakan memprovokasinya untuk mengarah ke hal yang tidak baik lagi. Sekian dari kata saya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Yang dimana kalau di manusia lama ini di dalam hatinya diibaratkan bagaimana hewan memiliki sifat-sifat yang buruk, antara lainnya kelicikan, iri hati, rakus, dan lain sebagainya, yang dimana dia jauh dari Roh Kudus, jauh dari Tuhan. Sedangkan kalau di manusia baru, di dalam hatinya dia mengandalkan Tuhan, ada Alkitab, ada salib, ada merpati, yang dimana dia itu memiliki Roh Kudus, yang dimana berarah pada sifat-sifat yang baik yang mengandalkan Kristus di dalam hidupnya. Tuh, ya. Baik, terima kasih. Tepuk dulu. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Sekarang kita masuk dalam kelompok untuk membahas lagi lebih lanjut tentang manusia baru. Bagaimana manusia baru? Maka kita masuk di dalam kelompok yang sudah saya bagikan di sini. Jadi untuk kelompok 1 di situ, di sini, kelompok 2 di situ, dan kelompok Francisca Laya. Ada lagi yang bisa disebut namanya? Ada siapa? Andi Pak. Nah, jadi dalam kegiatan kelompok ini nanti, yang pertama yang dikerjakan di sini ada lembar kerja siswa. Hasil diskusi kelompoknya, nama kelompoknya ditulis di sini. Hasil diskusinya dan pertanyaan atau latihan yang sudah Bapak kasih di sini dikerjakan, ya. Dari dibahas di kelompok lalu ditulis jawabannya dalam satu orang yang menulis dalam kelompok. Setelah ini nanti Anda menyampaikan pendapat masing-masing terhadap hasil diskusi. Ya, 5 menit. Nanti sesuai arahan seterusnya. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Baik. Jadi kelompok 1 ini ya. Silakan berdiskusi dan dijawab yang ada di sini ya. Untuk kelompok 2 berdiskusi. Ya, boleh dulu berdiskusi ini saling berhadapan-hadapan supaya lebih refleksi, jangan menghadap di sini. Masih pakai nanti waktu presentasi kembali seperti ini ya. Saya berikan waktu untuk mendiskusikan ini sekitar 10 menit ya, sampai 15 menit. Jadi mau digunakan waktu baik. Mana ada kendala? Sekarang kelompok 1 menyampaikan
sampaikan hasil diskusinya. Baik, ini hasil dari diskusi kami, di mana pertanyaan pertama, tuliskan bagaimana proses menjadi manusia baru dan pentingnya menjadi manusia baru berdasarkan percakapan Yesus kepada Nikodemus. Prosesnya, menurut percakapan Yesus dan Nikodemus, proses menjadi manusia baru ketika dilahirkan dari air dan roh. Dan pentingnya menjadi manusia baru adalah beroleh hidup yang kekal, terlepas dari dosa dan diberkati Tuhan. Kan kepada hidup yang kekal dan manusia yang terus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Sekian dan Baik, terima kasih tentang pertanyaan kedua, diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kami. Yang pertanyaan pertama, tuliskan apa makna tentang baru sesuai firman. Soal yang kedua yaitu tuliskan yang dimaksud dengan manusia baru. Yang dimaksud dengan manusia baru adalah manusia yang hidup dalam Kristus, yang mengandalkan Kristus dalam setiap kehidupannya, walaupun banyak godaan iblis yang ingin memengaruhinya. Dia tidak menghiraukan, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hatinya. Dan dia hidup kudus di hadapan Allah, dan manusia mengubah cara berpikir negatif menjadi berbagai positif, mengubah semua sifat buruk yang ada dalam diri kita menjadi sifat yang baik dan bertanggung jawab, mengubah orang yang tidak percaya kepada kasih dan kekuasaan Allah. Manusia yang hidup dalam pengharapan akan mampu hidup sebagai manusia baru, di mana semua pikiran, perkataan, serta perbuatannya sesuai dengan perintah Allah. Baik, terima kasih teman-teman. Ketiga, menyampaikan hasil diskusi. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dimana pertanyaannya tuliskan. Dan kelompok terakhir menyampaikan tanggapannya atau hasil diskusi. Tuliskan apa yang dimaksud dengan manusia baru. Jadi pendapat kami yaitu manusia baru adalah manusia yang sudah meninggalkan kebiasaan buruknya dan memulai kehidupan yang baru, yang dimana dia berubah dalam segala pola sifat yang tidak dikehendaki Allah, tetapi membangkitkan kembali perilaku yang baik. Manusia baru ini bukan berarti kembali dilahirkan, melainkan dilahirkan kembali dengan hidup yang telah meninggalkan kebiasaan lamanya. Baik, terima kasih tepuk tangan. Nah, jadi semua hasil kelompoknya luar biasa. Jika ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, maka saya berikan waktu bertanyakan kepada yang lain. Ya, silakan dibaca ulang. tuliskan yang dimaksud dengan manusia baru. Jadi manusia baru ini adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang Yang dimaksud dengan diciptakan oleh kehendak Allah itu, apakah itu manusia lama atau manusia baru? Tadi tulisan tadi manusia yang diciptakan dengan kehendak Allah. yang artinya di sini manusia lama itu ditinggalkan, jadi diciptakan kembali manusia baru yang dimana menurut kehendak. Dia tidak disebut sebagai manusia baru. Yang lain ada tanggapan yang bisa menanggapi. Nah itu kan cuma kita Ya, silakan memberikan refleksi selanjutnya. mulai dari kita sendiri. Tentunya merubah pola pikiran kita, sifat kita, dan juga dosa-dosa kita yang lama. Jadi kalau kita contohnya manusia lama dibaptis dan menjadi manusia baru, itu saya rasa tidak bisa. Karena dia pun dibaptis, kalau dia melakukan kebiasaannya lama, dia disebut sebagai manusia lama. Baru disebut sebagai manusia baru, kalau dia Kita simpulkan bersama-sama tentang manusia baru. Pemahaman tentang manusia baru bisa dilihat di atas, yang memiliki anugerah keselamatan dalam pengampunan dosa sering
disalahartikan sehingga muncul pandangan yang keliru. Maraknya pengajaran radikalis dan grace atau hyperbase juga mempengaruhi pemahaman yang benar. Nah, jadi dalam pembelajaran kita pada hari ini menjadi kesimpulan kita tentang manusia baru. Ya, jadi manusia baru. Baik. Dalam kasih untuk kesempatan pada hari ini, semua lembaran ini tadi dikumpulkan dan selesailah pembelajaran kita. Silakan istirahat. Baik, selamat siang.